Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Seakan setiap langkah penuh rintangan, setiap doa tak kunjung dijawab, dan setiap luka hanya menyisakan perih. Tapi tahukah kamu, di balik luka itu, Allah sedang menyimpan pesan yang berharga. Kisah ini akan membawa kita menyelami perjalanan seorang anak manusia yang jatuh, tersakiti, namun akhirnya menemukan makna dari setiap luka dalam hidupnya. Arif tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Sejak ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku SD, kehidupan keluarganya berubah drastis. Ibunya, seorang perempuan tangguh, harus bekerja keras sebagai penjual sayur di pasar. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit, ia sudah berangkat dengan sepeda tua membawa dagangan. Sementara itu Arif kecil sering ikut membantu, menata sayuran, bahkan mengantar pesanan ke rumah-rumah. Namun meski terlihat kuat, Arif menyimpan luka yang tak mudah diungkapkan. Di sekolah, ia sering diejek karena seragamnya lusuh, sepatunya bolong, dan uang jajannya nyaris tak pernah ada. Teman-temannya menyebutnya anak miskin, dan ejekan itu terus terngiang bahkan ketika ia pulang ke rumah. Di malam hari ketika ibunya sudah tertidur lelap setelah lelah bekerja, Arif sering menatap langit-langit rumah bambu mereka yang sederhana. Ada perasaan sesak yang sulit ia ceritakan. Ia ingin seperti anak-anak lain, bisa belajar dengan tenang, tanpa harus memikirkan bagaimana membantu ibunya besok. Ia ingin merasakan duduk di bangku kantin sekolah sambil jajan, tanpa khawatir ditertawakan. Namun kenyataan berkata lain. Setiap hari adalah perjuangan. Luka demi luka menumpuk di hatinya. Bukan hanya karena kekurangan materi, tetapi juga karena rasa rendah diri yang tumbuh bersama ejekan orang-orang di sekitarnya. Dalam doa-doanya yang lirih, Arif sering bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau memilih aku untuk jalan yang sesulit ini? Apakah aku tidak pantas merasakan bahagia seperti orang lain?" Arif tidak tahu bahwa luka-luka kecil yang ia kumpulkan hari demi hari itulah yang kelak akan menjadi bagian terpenting dari perjalanan hidupnya. Luka itu bukan hanya tentang penderitaan, melainkan benih pelajaran berharga yang sedang Allah titipkan. Meski sering dilanda perasaan rendah diri, Arif tidak pernah benar-benar meninggalkan doa. Hampir setiap malam ia bangun lebih awal dari tidurnya, mengambil wudhu dengan air dingin, lalu menunaikan sholat tahajud di ruang kecil rumah mereka. Dalam sujud panjangnya, ia menangis, memohon agar Allah membukakan jalan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Namun, hari demi hari berlalu, hidup terasa tetap sama. Setiap pagi, ia harus kembali membantu ibunya di pasar, lalu berangkat ke sekolah dengan seragam yang makin pudar warnanya. Setiap kali ia berharap ada keajaiban. Yang datang justru kenyataan yang membuatnya semakin lelah. Di sekolah, keadaan pun tak banyak berubah. Guru-guru menasihatinya untuk belajar sungguh-sungguh, tapi di sisi lain mereka juga sering berkata, "Arif, kamu harus realistis, jangan berharap terlalu tinggi. Hidupmu akan sulit kalau terus bermimpi muluk." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jiwanya. Bagaimana mungkin ia berhenti bermimpi jika hanya itu yang membuatnya bertahan? Arif pulang dengan hati gundah. Dalam hatinya ia bergumam, "Ya Allah, mengapa doa-doaku tak kunjung Engkau jawab? Bukankah Engkau Maha mendengar?" Namun di tengah kegelisahannya, ada satu suara lembut yang selalu menenangkannya. Suara ibunya. Di sela kesibukan, sang ibu selalu berpesan, "Nak, jangan pernah berhenti berdoa. Allah tidak pernah tidur. Mungkin hari ini belum tampak hasilnya, tapi setiap doa akan kembali padamu di waktu yang tepat. Luka kita hari ini bisa jadi jalan menuju rezeki yang besar nanti." Kata-kata itu menjadi penguat hatinya. Meski jawaban doanya belum datang, ia belajar satu hal penting, bahwa kesabaran adalah bagian dari doa itu sendiri. Waktu berlalu. Setelah lulus sekolah,
Arif tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia memilih bekerja di sebuah bengkel kecil di kota. Meski jauh dari impian, ia mencoba ikhlas. Baginya, yang penting bisa membantu ibunya agar tak lagi terlalu lelah di pasar. Hari-hari di bengkel penuh keringat dan suara mesin. Arif bekerja keras, tapi sayangnya bos tempat ia bekerja terkenal keras. Salah sedikit, langsung dimarahi di depan pekerja lain. Bahkan, gajinya sering dipotong dengan alasan yang tidak jelas. Arif hanya bisa menunduk, menahan perih, dan berkata pada dirinya sendiri, "Sabar, ini semua demi ibu." Namun pukulan terbesar datang ketika sebuah kecelakaan kecil terjadi. Saat memperbaiki motor, tangannya terjepit mesin hingga luka parah. Ia harus dirawat dan tidak bisa bekerja untuk waktu yang lama. Gajinya pun berhenti. Saat itu, dunia seakan runtuh. Di rumah sakit, Arif menangis dalam diam. Ia bertanya lagi dalam hatinya, "Ya Allah, kenapa selalu aku yang diuji? Sudah miskin, sekarang tak bisa bekerja. Bagaimana aku bisa menafkahi ibu?" Hari-hari sakit itu terasa panjang dan sunyi. Tapi justru di masa itulah, Arif mulai menemukan sesuatu yang baru. Karena tak lagi bisa beraktivitas berat, ia mengisi waktunya dengan membaca buku-buku lama pinjaman dari temannya. Dari membaca, ia mulai menulis catatan kecil tentang rasa sakit, tentang perjuangan, tentang doa-doa yang pernah ia panjatkan. Siapa sangka, dari luka yang membuatnya terhenti, Allah sedang membukakan jalan baru. Jalan yang sama sekali tak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari Arif di rumah pasca kecelakaan terasa lambat. Tangannya yang masih perih membuatnya tak bisa bekerja seperti dulu. Namun, di sela kesunyiannya, ia menemukan pelarian baru. Menulis. Awalnya hanya sekadar mencatat rasa sakit dan kegelisahan di sebuah buku tulis bekas. Setiap kata yang ditulis seakan menjadi cara untuk melampiaskan luka batinnya. Suatu malam, Arif memberanikan diri membagikan tulisannya di media sosial. Isinya sederhana, hanya cerita tentang bagaimana ia merasa hancur, tapi tetap berusaha percaya bahwa Allah punya rencana. Ia tak menyangka, postingan itu mendapat banyak komentar. Banyak orang berkata, "Tulisanmu seperti menggambarkan hidupku sendiri." Ada pula yang menulis, "Aku menangis membaca ini, terima kasih sudah berbagi." Arif terdiam. Ia tak pernah menyangka luka yang ia benci justru bisa menguatkan orang lain. Dari situlah, ia mulai rutin menulis. Tidak lagi hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang harapan, tentang doa, dan tentang cara melihat hidup dengan mata yang lebih sabar. Perlahan, tulisannya semakin dikenal. Ia diundang oleh sebuah komunitas kecil untuk berbagi pengalaman hidup. Meski awalnya gugup, ia bercerita dengan jujur, tanpa dibuat-buat. Orang-orang mendengarkan dengan penuh haru. Setelah acara selesai, beberapa orang menghampirinya, menyalami, bahkan memeluknya sambil berkata, "Kisahmu membuatku kuat lagi." Di momen itu, Arif menyadari sesuatu. Luka bukan untuk disembunyikan. Luka adalah guru. Dari luka ia belajar arti sabar, dan melalui luka, Allah memberinya kesempatan untuk menyentuh hati orang lain. Waktu terus berjalan, dan tulisan-tulisan Arif semakin banyak dibaca orang. Ia tak lagi sekedar menulis di media sosial, tetapi mulai merangkum ceritanya menjadi sebuah buku sederhana. Ia menamainya Pesan di Balik Luka. Dengan modal nekat, ia mencetak beberapa eksemplar menggunakan tabungan kecil yang ia simpan bersama ibunya. Awalnya, Arif tidak berharap banyak. Namun, tak disangka, buku itu mendapat sambutan hangat. Banyak orang membeli, membagikan, bahkan mengutip kalimat-kalimat dari tulisannya. Nama Arif mulai dikenal, bukan lagi sebagai pemuda miskin yang selalu diejek, tapi sebagai penulis yang mampu menguatkan hati banyak orang. Dari situ undangan demi undangan datang.
Ia diminta berbicara di berbagai acara, dari komunitas kecil hingga seminar besar. Setiap kali berdiri di depan orang banyak, Arif selalu berkata jujur. Kalau bukan karena luka, mungkin aku tak akan berdiri di sini. Justru luka yang membuatku belajar mendekat kepada Allah. Dan dari luka itulah lahir cahaya. Ibunya sering hadir dalam acara-acara itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyaksikan anak yang dulu diejek, kini berdiri gagah menginspirasi banyak orang. Kebahagiaan itu tak bisa ia sembunyikan. Kini, kehidupan Arif jauh lebih baik. Ia bisa membiayai ibunya dengan layak, membeli rumah sederhana, bahkan membantu orang-orang yang pernah berada di posisi seperti dirinya. Namun, ia tak pernah lupa masa-masa gelap itu. Baginya, setiap tetes air mata dulu adalah bagian dari jalan menuju cahaya yang ia terima sekarang. Arif membuktikan bahwa ketika kita sabar dan percaya, luka yang dulu membuat kita rapuh bisa berubah menjadi cahaya yang menerangi banyak orang. Suatu malam yang tenang, Arif duduk bersama ibunya di teras rumah sederhana mereka. Angin berhembus lembut, sementara cahaya lampu jalan remang menyinari wajah sang ibu yang kini tampak lebih tenang dan bahagia. Arif menatap ibunya dengan penuh syukur, lalu berkata lirih, "Bu, ternyata benar, setiap luka itu berharga. Kalau bukan karena luka, mungkin aku tak akan pernah belajar arti sabar dan doa. Dari luka, aku belajar untuk dekat dengan Allah. Dan dari luka pula, aku menemukan jalan hidupku." Sang ibu tersenyum, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu selalu percaya Allah tidak pernah memberi cobaan tanpa maksud. Kadang kita merasa hidup terlalu berat, tapi sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Luka itu bukan hukuman, melainkan pesan. Pesan agar kita kuat, agar kita tidak sombong, dan agar kita selalu kembali kepadanya." Arif terdiam, meresapi setiap kata ibunya. Malam itu ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua rasa sakit, semua air mata, kini tampak seperti potongan puzzle yang membentuk gambaran indah perjalanan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, nama Arif semakin dikenal. Namun, ia tetap sederhana. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu menutup dengan kalimat, "Sahabat, hidup tak selalu mudah. Luka akan datang silih berganti. Tapi percayalah, setiap luka membawa pesan. Entah itu pesan untuk bersabar, untuk belajar, atau untuk mendekat pada Allah. Jangan pernah melihat luka hanya sebagai penderitaan, tapi lihatlah ia sebagai pintu menuju cahaya." Dan benar, luka yang dulu ingin ia lupakan, kini justru menjadi warisan terindah yang bisa ia bagikan kepada dunia.